Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam ya. Tergantung dari sahabat-sahabat teman-teman menonton video ini. Baik sahabat-sahabat YouTube dan video yang berbahagia, khususnya bagi teman-teman adik-adik yang saat ini sedang membutuhkan informasi terkait dengan seleksi atau jalur masuk perguruan tinggi negeri ya. Kali ini saya akan sharing atau membahas terkait dengan prosedur atau ketentuan ataupun alur pendaftaran untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tertulis nasional atau SNBT, seleksi nasional berbasis tes ya. Atau bisa juga diistilahkan sebagai UTBK SNBT, ujian tes untuk masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Baik, sebagaimana telah saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur seleksi ya. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ini adalah berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Ini biaya ditanggung oleh pemerintah, jadi pendaftar tidak dikenai biaya pendaftaran atau biaya tes ya. Kemudian seleksi yang kedua adalah jalur SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Ini adalah berdasarkan hasil UTBK atau ujian tulis berbasis komputer saja, atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Ini pelaksanaan adalah dilakukan dengan menggunakan ujian berbasis komputer ya, dan untuk biaya ini ditanggung oleh peserta dan dapat subsidi oleh pemerintah. Jadi nanti ada biaya pendaftaran ya untuk dikenakan ke peserta. Selanjutnya seleksi yang ketiga adalah jalur ujian mandiri atau seleksi mandiri di PTN masing-masing. Ini untuk terkait dengan ketentuan, persyaratan, kemudian schedule atau waktu ini diserahkan sepenuhnya ke PTN masing-masing. Jadi bagi teman-teman adik-adik yang ingin mengakses jalur mandiri, silakan untuk aktif untuk mencari informasi ke PTN yang dituju. Jadi mungkin bisa melalui website atau bertanya langsung ke panitia di PTN-nya. Kemudian ini juga masing-masing jalur seleksi itu ada batasan atau ketentuan kuota ya, di mana untuk jalur prestasi atau SNBP ini adalah minimum kuotanya 20% dari keseluruhan total mahasiswa baru di PTN tersebut. Dan untuk yang jalur ujian tulis nasional atau SNBT ini adalah minimal 40% dari total jumlah mahasiswa baru di PTN tersebut. Sedangkan untuk jalur mandiri adalah maksimum atau paling banyak adalah 30% dari total jumlah mahasiswa barunya. Ini ada pengecualian untuk PTN yang sudah berbadan hukum. Di bagian bawah ya ada pengecualian. Selanjutnya terkait dengan scheduling atau jadwal pelaksanaan ini, jadi proses pendaftaran baik yang jalur prestasi atau SNBP maupun UTBK SNBT yang melalui jalur tes ini adalah pendaftarannya dilakukan secara nasional melalui website resmi Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru untuk 2023, yaitu di alamat portal
strip.snpmb.bppp.kemendikbud.go.id. Ini untuk yang schedule sekarang sedang berlangsung untuk jalur prestasi ya, yang sudah diawali dengan pengisian PDSS dan nantinya dilanjutkan dengan pendaftaran SNBP tanggal 14 sampai 28 Februari. Adapun untuk pendaftaran UTBK SNBT ini adalah diawali dengan registrasi akun SNPMB untuk UTBK SNBT tanggal 16 Februari sampai 3 Maret. Jadi ini untuk UTBK SNBT-nya. Selanjutnya kita langsung ke penjelasan terkait dengan proses atau ketentuan dari UTBK SNBT. Ini yang pertama terkait dengan materi tes. Ini terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS, dan penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian metode tes adalah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Dan untuk kesempatan tes adalah setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Dan pelaksanaan tes ini adalah dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Jadi nanti pelaksanaannya memang tidak serentak ya, tapi disesuaikan dengan jadwal masing-masing yang diperoleh. Dan hasil tes adalah setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Jadi ini ada keterangan di bagian bawah pojok kiri bawah ya, bahwa lihat ketentuan di website resmi di snpmb.bppp.kemendikbud.go.id. Ini juga ada ketentuan khusus bagi peserta tunanetra akan melaksanakan tes dengan jadwal dan waktu yang tersendiri. Selanjutnya untuk persyaratan peserta UTBK tahun 2023, ini yang pertama adalah memiliki akun SNPMB ya. Jadi nanti setiap siswa atau calon pendaftar ini harus registrasi akun dulu di website resmi SNPMB sesuai dengan ketentuan ya, baik jadwal maupun cara registrasinya. Dan syarat yang kedua adalah siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2023 atau peserta didik paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Jadi ini ada ketentuan atau batasan dari usia, yaitu 25 tahun. Kemudian syarat yang ketiga adalah lulusan SMA atau MA atau SMK sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan paket C tahun 2021 dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Selanjutnya persyaratan keempat adalah setiap peserta dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Jadi merdeka bertanggung jawab ya. Jadi bebas ya, tidak ada pengelompokan ujian atau pilihan ya, entah itu IPA, IPS atau bahasa ya. Jadi bebas, tidak atau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kelima, hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2023.
Jadi misalnya kalau dinyatakan lolos 2023 dan mau diambil tahun berikutnya 2024, ini tidak bisa ya, jadi tidak berlaku ya, atau berlaku mundur juga tidak bisa. Kemudian yang keenam adalah harus membayar biaya UTBK ya, kalau tidak salah Rp200.000. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Ini untuk biaya UTBK 2023 ya, jadi peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SNBT sebesar Rp200.000. Adapun untuk mekanisme pembayaran akan diumumkan segera. Ini untuk terkait dengan materi ujian UTBK, ini ada tes potensi skolastik, kemudian penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Ini alokasi waktu 195 menit. Ini ada kisi-kisi terkait dengan materi UTBK. Yang pertama, tes potensi skolastik ini adalah mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan materi dasar. Dan literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini adalah mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Selanjutnya, penalaran matematika ini adalah mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Selanjutnya ini terkait dengan tahapan pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023 ini. Yang pertama diawali dari registrasi akun SNPMB ya. Ini wajib bagi semua calon pendaftar UTBK untuk menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman website portal strip snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Dan langkah yang kedua adalah ketika sudah registrasi akun adalah login menggunakan akun SNPMB ke laman tadi sama, yaitu portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Selanjutnya langkah ketiga adalah memilih menu verifikasi dan validasi data. Mengisi dan melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru dan verifikasi biodata, serta unduh dan unggah pernyataan tunanetra atau low vision ya. Ini tentu bagi yang memang tunanetra. Kemudian langkah keempat adalah memilih menu pendaftaran UTBK, yaitu memilih program studi, mengunggah portofolio kalau memang diharuskan, dan memilih pusat UTBK PTN atau panitia lokal ya, dan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK. Dan lembaga dan mekanisme pembayaran ini akan diumumkan segera karena memang saat ini belum dibuka pendaftaran ya. Kalau tidak salah ingat tadi kita sudah sampaikan bahwa registrasi akun
untuk UTBK ini adalah 16 Februari. Kemudian melakukan login kembali ketika sudah melakukan pembayaran, login ke halaman website tadi, portal strip SNPMB ya. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SNBT untuk unduh kartu peserta UTBK. Setelah itu sudah mencetak kartu peserta, kemudian tinggal mengikuti UTBK. Ketentuan terkait dengan UTBK sudah tertera lengkap di kartunya ya, nanti di kartu ujian. Kemudian ketentuan tambahan yang tidak kalah penting terkait dengan pelaksanaan UTBK ini, yang jelas catat hari, tanggal, dan sesi UTBK masing-masing ya, karena boleh jadi antar peserta itu akan berbeda ya, karena ini memang tidak dilakukan secara serentak. Ini untuk siswa SMA atau M atau SMK sederajat lulusan tahun 2021-2022 ini wajib membawa ijazah ya saat pelaksanaan. Dan siswa SMA, SMA, SMK sederajat lulusan tahun 2023 membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Selanjutnya, bagi peserta tunanetra atau low vision harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Ada catatan lagi di bagian bawah, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023 akan ditolak untuk mendaftar SNBT 2023. Jadi kalau sudah dinyatakan lolos di jalur prestasi atau SNBP, maka tidak bisa mendaftar di jalur tes tertulis atau jalur SNBT. Ini lokasi ujian UTBK ini di 74 pusat UTBK PTN ya. Untuk lokasi kota dan tanggal tes dapat dilihat di laman resmi SNPMB. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan UTBK 2023 ini pelaksanaan dilakukan dalam 2 gelombang per gelombang 7 hari. Setiap hari dilakukan 2 sesi pagi dan siang. Ini dimulai tanggal 8 Mei sampai 28 Mei ya. Dan waktu pelaksanaan UTBK ini dari jam 6:45 sampai di jam untuk sesi pagi itu berakhir di jam 10.30 WIB ya. Jadi ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk sesi siang dari jam 12.30 WIB sampai selesai nanti jam 16:15 WIB. Ini ada catatan di bagian bawah, beberapa pusat UTBK seperti USK, USU, Unimed, UNAN, UNP, dan UNJA pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Ini info resmi di laman SNPMB. Ini selanjutnya ketentuan SNBT ya. Yang pertama, siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2021 dan 2022 ini harus sudah memiliki ijazah ya. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Ini siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2023 membawa surat keterangan yang sesuai. Dan peserta ini sudah memiliki nilai UTBK 2023 ya.
dan memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga ini wajib mengunggah portofolio. Selanjutnya terkait dengan pilihan program studi, ini setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Tadi juga sudah disinggung ya. Ini untuk jadwal lengkapnya, untuk jadwal UTBK SNBT ini diawali dengan registrasi akun SNPMB siswa 16 Februari sampai 3 Maret ya. Di portal tadi resmi. Dan untuk proses UTBK dan SNBT-nya itu dari sosialisasi sudah dilaksanakan ya. Dan pendaftaran ini dari 23 Maret sampai 14 April. Dan pelaksanaan ujiannya 8 sampai 14 Mei. Untuk gelombang 2 tanggal 22 sampai 28 Mei. Dan pengumuman hasilnya itu tanggal 20 Juni ya. Dan setelah itu bisa diunduh sertifikat UTBK-nya yaitu 26 Juni sampai 31 Juli. Selanjutnya ini ada informasi tambahan terkait dengan peserta pelamar beasiswa KIP kuliah ini. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP kuliah. Ini informasi detail dapat dilihat di website KIP kuliah di laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Tuh, ini sekretariat SNPMB-nya di Jakarta ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian informasi terkait dengan seleksi jalur tes UTBK SNBT tahun 2023 untuk PTN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini agar juga bermanfaat bagi teman-teman adik-adik yang membutuhkan. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.